Kalian semoga apa yang perlu kita sampaikan kita bisa mengambil pelajaran dan dapat kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fadhilul Futuhi wal Munuhi wa Rushuwa wa Nasuha wa Salahi Jasadi wa Daruhi Syirina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أرزقنا من النور وأكرمنا بنوره الوافي وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالعلم وسهل لنا وبفضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بربنا المصطفى بلغ مقاصدنا وخلنا هذا سعد بربي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الأولين والحبيب من عرب الربيع يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حيث لا أحد نبغي كون من حولنا يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الذين شفاعتهم بالحامل الظالمون فهموا يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tattariqu biha al-usub wa talinu biha as-sawab wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا تعالى مطالب والإبادة والاستفادة من والانتفاع والتمسك بالله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ودلال الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وأطلب الله تعالى. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang agung, di malam yang mulia ini kita ketemu sebagai bentuk kepedulian kita terhadap agama, sebagai bentuk ijtihad kita, kesungguhan kita untuk bisa melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, yaitu dengan cara belajar ilmu agama biarpun sedikit, tapi kita bisa tahu tata cara ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat orang yang menuntut ilmu itu adalah biarpun gak dandan tapi enak dipandang, biarpun gak dandan tapi rapi, bahasanya enak. Itu kata siapa? Kata Ustaz tadi di Busro. 2 minggu saja. 2 minggu yang nggak hadir dengan maaf, karena peminggu mau keikhlasan dan keredoan. Terima kasih buat Ustaz Anil yang mengasih waktunya hari ini, malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena penting datang ke majelis ilmu itu buat kita semua ya, supaya harum, supaya enak, supaya nggak bau. Benar tuh, iya kata dia. Iya, orang yang datang ke majelis ilmu itu supaya wangi, supaya harum, supaya enak, supaya nggak bau. Karena orang-orang yang datangnya cuma di hari keagamaan aja, itu rasa-rasanya kalau dekat sama kita itu bau. Ibarat kata ya, kalau kata guru kita itu bau. Oh, bau, benar. Orang-orang yang datangnya cuma di hari keagamaan kayak maulid, apalagi acara ulang tahun majelis, itu bau. Kalau kata siapa? Bukan kata anak atau Ustaz Alwi, itu bau. Orang kayak gitu. Kenapa? Karena mereka nggak turut andil, mereka nggak punya sifat peduli kepada diri mereka untuk tahu gimana cara ibadah yang benar. Paham nggak paham, kalau hadir tetap bakal dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lihat kesungguhan kita, Allah lihat kepedulian kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa menjalinnya dengan baik dan benar. Gitu kan? Ya, benar ya? Insya Allah ya kita dapat berkahnya. Dimanapun majelis itu berdiri, kita hadir semampu diri kita, semampu kita ya. Masih ada kesehatan, masih ada kemampuan, masih ada kekuatan, jangan males, jangan sungkan, jangan ragu, jangan apa lagi, jangan malu ya. Berapapun umurnya, kecil, tua, muda, sedang, mengkel, kucing aja mau hadir. Selama dia mau hadir, insya Allah ada keberkahan yang didapatkan. Amin. Apalagi sekarang ini baru masuk awal Rabiul Awal, bulan kelahirannya Rasulullah SAW, manusia paling agung, manusia paling mulia. Nggak ada yang bisa memuji beliau kecuali para wali Allah, bagaimanapun pujiannya. Ya, kita cuma bisa ngikutin guru-guru kita. Ya, cara mujinya begini, begitu, begono. Yang penting niatnya kita ikhlas memuji Rasulullah SAW. Itu banyak
syair-syair yang dituangkan untuk memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan memujiku seperti orang-orang Yahudi memuji Nabi Musa. Jangan memujiku seperti orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya gimana? Mereka memujinya itu dengan cara menuhankan Nabi mereka seperti Nabi Isa. Jadi kan tuh kita boleh memuji Nabi Muhammad dimanapun, ya. Bahkan tertuang berbagai banyak syair tentang Nabi Muhammad SAW. Ada syair Imam Bushiri, Burdah, ya. Ada Situt Dural, ada Diaulani, ada Diba, Bazanji, dan semacamnya. Yang tadi kita baca Situt Dural, Asyraqal kaunu bdihaja biwujudil Mustafa Ahmad wa ilahibil wa surun qad tajad. Tubuh kita resapi itu merinding luar biasa, bulu kuduk kita. Syaraqal kaunu bdihaja. Jadi sinar alam semesta itu, seluruh alam itu bergembira. Kenapa? Biwujudil Mustafa, dengan kehadiran Mustafa Ahmad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita yang berbahagia ketika Nabi Muhammad itu hadir. Nabi itu punya paman. Siapa ya paman Nabi? Yang kita kenal, Abu Thalib sama Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab ya. Yang baik sama Nabi, yang baik sama Nabi siapa? Nah, yang jahat, sejahat-jahatnya Abu Lahab itu mendapatkan keistimewaan tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan orang-orang kafir yang lain. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW lahir itu, beliau bahagianya luar biasa. Ponakannya lahir, beliau bahagia luar biasa. Sampai apa? Sampai beliau membebaskan budaknya sendiri, namanya siapa tuh? Suwaibah Aslamiyah. Suwaibah Aslamiyah, nama budaknya. Di Suwaibah ngasih kabar, no, ponakan lu lahir. Ke siapa? Ke Abu Lahab. Dia senang, gembira, dibebasin budak. Suwaibah bebas. Karena harga budak itu nggak main-main zaman dulu ya. Harga manusia mahal. Oh mahal, perdagangan manusia zaman sekarang aja mahalnya luar biasa ya. Orang kaya-kaya jual mata, jual jantung, jual ginjal. Mau punya iPhone jual ginjal aja. Karena mahal harga manusia tuh, apalagi zaman dulu budak. Yang punya budak tuh orang-orang kaya semua. Makanya sahabat Rasulullah kaya semua. Kenapa? Kerjaannya ngebebasin budak. Sayyidina Abu Bakar hartanya habis buat ngebebasin budak. Sayyidina Utsman ngebebasin budak. Itu budak-budak dibebasin sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, dan sahabat-sahabat yang kaya lain. Kenapa? Karena Rasulullah datang itu untuk membebaskan perbudakan. Nggak manusiawi. Itu dibebasin, budaknya sendiri dibebasin Abu Lahab itu. Harganya itu kalau zaman sekarang bisa 300 juta ke atas. Gembira karena kelahiran Rasul, dia bermodalkan uang 300 juta. Kita 10.000 mau nggak? 10.000 kita taruh, 100.000 kita taruh buat apa? Buat menyemarakan kelahiran Rasulullah. Mau nggak? Ya kalau nggak bisa kita cari orang yang mau. Nah, lewat kita dengan cara apa? Bawa apa? Rokok. Dapat berkahnya juga. Gede juga berkahnya. Itu akibat Abu Lahab ngebebasin budaknya sendiri.
Dia dapat ganjaran apa dari Allah? Kulla yawmal isnin, setiap hari Senin. Nabi kan lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, ya kan? Hari Senin 12 Rabiul Awal. Itu setiap hari Senin Abu Lahab itu mendapat keringanan dari Allah, dikasih minum sama Allah, ya, dikasih minum lewat jemari setiap hari. Oh, gimana kita? Gimana kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, orang Islam juga? Dia orang kafir, kita orang Islam. Apa yang bakal kita dapatkan nanti? Pahala yang begitu besar ya, yang enggak terbayang oleh akal pikiran kita tuh pahala yang gimana. Gara-gara apa? Cuman senang gembira dengan lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun caranya kita tunjukkan, dimanapun bentuknya kita tunjukkan saat gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekarang awal Rabiul Awal, bulan penuh dengan keagungan Rasulullah SAW. Bukan bulannya agung, bulannya menjadi agung. Karena sesuatu yang agung ada dalam bulan agung tersebut. Jadi bulan Rabiul Awal biasa aja. Karena ada sesuatu yang agung lahir, bulan tersebut ikut jadi agung. Bayangin, bulannya. Pokoknya setiap hal yang berhubungan dengan Rasulullah semua jadi mulia. Sandalnya Rasulullah, sandal Rasulullah sama yang suka dipajang di peci. Sekarang lagi nggak ada. Ada peci cerompah ya, biasanya ada di sini. Pecinya aja mulia. Nah, itu ada nggak? Ada. Ada itu bohongan itu bohong. Bener. Biasanya ada. Ada nih di baju hijau. Baju hijau. Oh, iya. Biasanya ada di terompah. Itu sendal. Bentuk sendalnya Rasulullah. Itu di museum masih ada. Bohongan. Kalau mau lihat di Google tuh ada. Di museum terus sendalnya Rasulullah terompah bentuknya gitu. Itu jadi mulia juga. Bahkan lebih mulia daripada Sayyidina Jibril. Malaikatnya Rasul. Malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Allah. Jibril malaikat mulia nggak? Mulia. Karena tercipta dari cahaya, tercipta bahan dasar dari takwa. Nggak pernah maksiat kepada Allah, tapi sendalnya Rasulullah lebih mulia daripada Jibril. Kenapa? Ketika Isra Mi'raj mau ketemu Allah, ada satu penghalang yang membuat Jibril nggak bisa masuk. Karena kata Jibril apa? Ketika Rasulullah SAW, bagaimana bisa, kata Rasulullah kepada Jibril, bagaimana bisa seorang teman meninggalkan temannya? Ada nggak di sini? Teman ninggalin temannya, lagi susah dia pergi, lagi senang dia ada. Tapi yang Jibril enggak. Rasul senang susah tetap berada di samping Rasulullah. Tapi pas satu momen ini Jibril pergi dari Rasulullah, nggak mau menemani Rasulullah. Kenapa, kata Jibril? Ya Rasulullah, seandainya aku melangkah satu langkah lagi, aku akan hangus terbakar. Kenapa? Karena cahaya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah nggak terbakar, bajunya Rasulullah nggak terbakar, pakaian Rasulullah nggak terbakar, sendalnya Rasulullah nggak terbakar. Kenapa? Semuanya itu menyatu dengan tubuh mulianya Rasulullah masuk, menembus cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril bisa masuk? Nggak bisa. Kenapa? Saking dahsyatnya cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Jibril aja nggak bisa nembus, tapi sendalnya Rasulullah bisa menembus. Itu sendal bisa jadi mulia. Kenapa? Karena berhubungan dengan Rasulullah. Kita mau nggak jadi mulia juga? Kita nggak bakal mulia kayak Rasulullah. Cuman berusaha itu apa, ngikutin Rasulullah. Ngikutin nggak bisa buat jadi mulia ya. Agak kita sadar diri lah. Ngaca dulu, ngaca. Caranya gimana untuk mengikuti Rasulullah? Caranya sekarang masih banyak keturunan-keturunannya Rasulullah. Ada darahnya Rasulullah di situ kan, para habaib. Tapi yang baik, yang alim, yang soleh kita ikutin. Kalau yang biasa-biasa aja kita hormati. Tetap hormat, ya nggak?
karena mereka itu keturunannya Rasulullah. Tapi kalau ketika disuruh untuk maksiat ya jangan diikutin. Nah, pernah nggak ada Habib datang, mabuk yuk, mau apa nggak? Jangan, ya kata Ustaz Ali nggak boleh gitu. Dia nanya, oh Ustaz Ali apa? Jangan takut dia. Tetap kita harus sholat. Karena sekarang banyak kan marak di mana-mana kan sedang menjatuhkan para habaib. Ya, kita tetap pada keyakinan kita aja. Ya, tetap cinta sama mereka. Tetap yakin bahwa mereka itu keturunan Rasulullah SAW. Karena kata Rasulullah nggak mungkin. Kata Rasulullah apa? Dan tadi lu abada intamasaktum bihima. Kalian itu nggak akan pernah tersesat selama-lamanya kalau kalian pegang dua hal ini nanti di akhir zaman, kata Rasulullah. Apa? Kitabullah yang pertama Al-Quran, yang kedua itu sunnah atau hadis. Itu di riwayat lain disebutkan yang kedua itu adalah keturunannya Rasulullah SAW. Pegang itu dua, insya Allah kita akan sesat. Karena di akhir zaman ini sesuai dengan prediksinya Abdurrahman Sahibul Haul Al-Wadid. Nanti di akhir zaman itu kata beliau bakal ada marak tuh orang-orang yang menggembur-gemburkan kalau Habib itu nggak ada. Orang banyak tuh, si Imaduddin, CS. Nah, ikutin nggak beritanya? Itu yang kemarin di Banten. Mereka tuh bilang nggak ada Habib itu. Habib itu palsu. Nah kan Habib Umar pun dibilang keturunannya Yahudi. Habib Umar bin Hafiz yang pernah datang ke Indonesia, Guru Al-Fakir, dia dibilang disuruh tes DNA. Pas tes DNA dibilang keturunannya ya Yahudi. Karena Allah ya kita terhindar daripada orang-orang seperti itu. Kita datang tetap ke majelis ilmu. Untuk apa? Untuk mengikat hati kita ini tetap cinta kepada keluarga Rasulullah, cinta kepada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus lagi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dapat ridhonya Allah. Dan tahu tata cara sholat, wudhu yang benar. Gitu aja kita mah ya benar sholat kita, ibadah kita. Ulang sedikit gitu tentang bab sholat. Bab sholatnya ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah. Kita harus yakin tuh dua. Di sholat itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah. Rukun itu wajib. Kalau sunnah itu ya sunnah. Ya, sunnah bukan wajib. Jadi boleh ditinggalkan boleh. Yang nggak boleh tinggalkan adalah yang wajib. Angkat tangan rukun atau bukan? Allahu Akbar. Rukun atau bukan? Angkat tangan itu sunnah. Yang rukun itu tak. Artinya apa? Iya. Dan di dalam rukun juga terbagi lagi. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli apa? Yang dibaca. Itu rukun qauli. Rukun fi'li itu gerakan. Diri, ruku, i'tidal, sujud itu rukun fi'li. Rukun qauli itu apa? Apa contohnya rukun qauli? Niat. Yang kedua, Al-Fatihah, baca subhanallah bihamdi. Itu rukun apa sunnah? Sunnah. Namanya sunnah harus tahu yang mana yang sunnah, yang mana yang rukun. Kenapa? Kalau kita nggak bisa bedain mana yang sunnah, mana yang rukun, takutnya rusak sholat kita. Sholat kita rusak. Ingetin nih, yang rukun takbiratul ihram. Kemudian niat. Takbiratul ihram Allah dibarengin dengan niat dalam hati. Jangan dikeluarin, jangan diucapin pas Allahu Akbar. Allah niat Allah. Jangan. Dalam hati niatnya Allahu Akbar. Ini ngangkat tangan, hukumnya apa? Sunnah. Ingatin, sunnah. Ya.
Cuman karena udah jadi kebiasaan kita di kampung, takut jadi fitnah. Kalau kita sholat ngangkat tangan diangkat nanti wahabi. Kita jadi imam di masjid misalkan, nggak ngangkat tangan cuma Allahu Akbar gitu. Orang lihatnya gimana? Wah, ajaran sesat. Sesat. Ya, daripada timbul fitnah, mendingan kita lakuin. Dapat pahala juga, apa salahnya? Yang penting kita jangan meyakini kalau itu adalah rukun. Nggak boleh kita meyakini satu sunnah sebagai rukun. Yang sunnah, yang wajib. Jadi kita yakini yang sunnah jadi wajib, yang wajib jadi sunnah, nggak boleh. Rusak salat kita. Ya. Allahu Akbar kan sebenarnya tuh. Baca apa? Fatihah rukun apa sunnah? Rukun itu wajib ya. Rukun itu maksudnya wajib. Al-Fatihah itu wajib. Baca Al-Fatihah, kemudian baca surat. Surat sunnah apa wajib? Sunnah. Jangan sampai salah. Yang wajib itu niat takbiratul ihram, kemudian baca apa? Baca surat itu kemudian habis baca surat selesai ruku ini sunnah apa wajib? Wajib. Ruku ini wajib. Bacaan di dalam ruku itu sunnah. Kita diam dalam ruku itu cukup 3 detik itu cukup. Walaupun kita nggak baca itu sah. Tapi daripada diam mendingan pahala juga. Ya. Tapi diamnya itu wajib apa sunnah? Kita saat ruku diam nih. Tapi maksudnya diam itu nggak langsung gerak. Jadi pas Allahu Akbar. Maksudnya diam Allahu Akbar itu wajib atau sunnah? Wajib. Namanya adalah tumaninah fi. Oke. Gitu ya. Kemudian tidak wajib atau sunnah? Wajib. Tidak itu wajib. Sami Allahu liman hamidah. Kok bisa beda sendiri? Yang lain Allahu Akbar, itu Sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Udah pernah ceritain kan dulu? Kenapa? Udah. Apa ceritanya apa? Ingat gak? Kenapa yang lain Allahu Akbar, cuman pas istidah Sami Allahu liman? Kenapa? Ingat gak ceritanya? Dulu waktu Rasulullah SAW sholat bersama para sahabat, itu Sayyidina Ali ketinggalan. Pas Rasulullah mau diri i'tidal, itu ditahan sama malaikat Jibril. Siang Sayyidina Ali masih di jalan, tungguin kan? Jibril apa nih? Dulu kan? Akhirnya apa? Sayyidina Ali masuk, datang, ucapin Alhamdulillah nggak telat. Kalau bahasa kita gitu, Alhamdulillah nggak telat. Rasulullah mendengar ucapan yang ucapin Alhamdulillah, bahasa Arabnya Sami Allahu liman hamidah. Telah mendengar Allah ucapan Alhamdulillah, Sami Allahu liman hamidah. Siapa yang baca Alhamdulillah? Ucapin Alhamdulillah? Sayyidina Ali. Kenapa dia ngucapin Alhamdulillah? Karena nggak telat. Karena orang-orang soleh dulu itu jaga sholat jamaahnya luar biasa. Sekali aja nggak ketinggalan jamaah itu nangisnya taubat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai taubat ketinggalan, bukan nggak sholat, ketinggalan jamaah itu taubatnya kayak ngelakuin dosa besar. Kalau kita ninggalin, bukan ninggalin jamaah, ninggalin sholatnya. Kalau kita ninggalin sholatnya, kalau orang soleh dulu ketinggalan jamaah itu taubatnya kayak taubat daripada dosa besar. Nangis, Allah ketinggalan sholat jamaah, ketinggalan kelewatan tahajud, nangisnya luar biasa. Kalau kita mah kelewatan bukan ketinggalan tahajud, subuh jam 8. Itu juga nggak ada rasa penyesalan. Oh pagi
Oh, udah terbang. Oh, yang dicari bukan wudhu apa? Oh, kopi, rokok, oh, dasar aja. Yang dulu mah ketinggalan tahajud jam 1, jam 2 itu mereka ketelatan. Orang yang biasanya bangun jam 1, jam 2, tiba-tiba mereka itu bangun jam 4, bangun jam 5 itu taubat, kayak taubat dari dosa besar. Bukan ketinggalan subuh, bukan. Ketinggalan tahajud. Itu nangisnya luar biasa. Kita nangisnya ketinggalan bola, bener. Bola misalkan champion tim 1 nih, telat, bangunnya pagi. Ya, champion. Ya. Bukannya ya, nggak tahajud. Yang gitu ya? Ya benar. Ya nggak apa-apa. Ya. Insya Allah seiring berjalannya waktu dengan kita hadir terus, insya Allah nanti bakal berubah jadi. Kasih hidayah sama Allah. Kenapa? Hidayah itu kayak air itu, kayak air yang ada di gelas. Air ini ibarat kata hidayah, ya. Ini kalau nggak ada gelas, air tumpah nggak? Tumpah. Kalau kita nggak punya gelasnya, kita bingung nih nuang air kemana. Allah juga bingung nuang hidayah kemana ke kita kalau kita nggak punya gelasnya. Disediain gelasnya sama kita. Apa gelasnya? Hadir majelis ilmu, berusaha nggak ninggalin sholat, berusaha bakti sama orang tua, berusaha jadi pribadi yang baik. Itu gelasnya tuh. Ya nggak? Biarpun kita masih ada maksiat kepada Allah, dikit nih retak-retak dikit kan maksiat sama Allah, nanti ditambah sama Allah tuh. Ya kita sholat ditambah, kita istighfar ditambah sama Allah, ya kita sholawat ditambah sama Allah. Jadi Allah nggak bingung nuangin hidayahnya tuh. Allah nggak bingung nuangin air. Tapi kalau kita nggak sedia, jangan kita maksiat sholat gak mau, ya nggak hadir majelis ilmu nggak mau, gimana Allah mau yang nuangin hidayah sama kita? Sampai mati Allah nggak kasih hidayah ke kita kalau kita nggak siapin gelasnya apa? Yang tadi majelis ilmu, ya nggak, berusaha tetap sholat, nggak ninggalin sholat segala macam. Itu gelas kita yang harus kita siapkan supaya Allah gampang nuang hidayah kepada kita. Paham kan? Sama kita juga berubah diri kita supaya jadi lebih baik. Bukan anak berarti ngomong kayak gini orang baik, antum aja nggak tahu. Ya, kalian aja nggak tahu. Cukup anak dan Allah yang tahu. Baini wa bainallah. Makanya kalau punya maksiat jangan suka diumbar. Itu juga dosa. Siapa emosi? Ya, misalkan biar dibilang keren. Gua kemarin habis gini. Itu dosa, nggak boleh. Ya, ngumbar maksiat itu juga dosa. Ngelakuin maksiat itu dosa. Kita ceritain maksiat kita juga dosa. Kenapa? Allah capek-capek nutupin aib kalian, kenapa dibuka? Ya, Allah tutupin aibnya, kenapa kalian buka? Ya, enggak, itu kan bencana. Kita buka aib kita itu bencana. Jangan kita buka. Allah udah tutup, ya harus kita tutup apa-apa. Cukup kita sama Allah aja yang tahu. Nanti bakal Allah yang perbaiki diri kita. Ya, cukup Allah yang tahu dan nanti bakal diperbaiki untuk diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa pesan anak? Jaga sholat, jaga majelis ilmu, kita siapin cawan biar Allah enak nuangin airnya kepada kita. Nanti kita lanjut lagi rukun-rukun sholatnya. Udah malam. Nanti pertemuan selanjutnya kita lanjutin lagi ya rukun-rukun sholatnya. Kayaknya masih ada yang belum paham juga antara sunnah dan wajib nih, ya. Tiap hari terus kita ulang-ulang terus supaya paham. Kenapa? Kalau kita nggak bisa bedain yang rukun mana, yang wajib mana, yang sunnah mana, itu rusak sholat kita. Sambil jalani. Ya, setiap pertemuan nanti kita bahas terus mana yang sunnah, mana yang wajib. Kenapa? Karena termasuk syarat daripada sholat itu tahu ilmu bifardiyati. Tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan kita jadi berkah. Amin. Kenapa? Karena keberkahan bulan kelahiran Rasulullah SAW. Kita bisa beramal tanpa kita pelajari walaupun sedikit.
ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah sama-sama kita dengarkan pemaparan atau penyampaian dari guru kita. Enak sebenarnya dengerin dalam film satu ya, mulai enak karena berhubung ngantuk. Besok sekolah ada yang udah ngantuk, makanya guru kita sudah menutup sampai dengan pukul 10. Insyaallah malam Senin akan datang kita kembali. Mudah guru kita dipanjangkan umurnya sehingga bisa hadir kembali di malam-malam Senin berikutnya. Dan juga antum juga semua bisa hadir. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita bisa mengambil pelajarannya dan kita bisa dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebelum kita tutup dengan doa, marilah sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Bil khusus kita tunjukkan untuk jamaah kita yang kalau sedang repot malam ini nggak ada lagi kurang sehat, yaitu Bang Bocor atau Bang Dede Sunardi yang udah beberapa hari ini lagi kurang sehat. Mudah-mudahan dengan hasil keberkahan surat Al-Fatihah yang kita baca, Allah angkat penyakitnya, digantikan dengan kesembuhan seperti sedia kala. Mungkin buat orang tua kalian yang pada saat hari ini juga ada yang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, digantikan dengan kesembuhan seperti sedia kala. Dan buat teman-teman kita yang malam Senin ini tidak hadir, mungkin di malam-malam Senin berikutnya bisa duduk bareng bersama kita. Ala hadiniya wa kullu dhatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين 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 يا ملك يرحم يا كسيب الغم يا من برحمه يغفر ويرحم ويغفر لنا يا الله ويغفر لنا يا رحمن ويغفر لنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة بالشعر الفاتحة بتلاوة الفاتحة بمجد الفاتحة بشمال الفاتحة ببركة شرط الفاتحة ببركة القرآن واسئل لنا أرض الخير واجعلنا والحاضرين من أهل الخير. اللهم يسرك اللهم تحية يا سلام وآخره والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله على بركاtillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi wadila. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa